Pada tanggal 9 bulan September tahun 2020, terlihat seperti baru saja terjadi keributan besar dengan adanya banyak angkatan bersenjata yang bersiaga di sana. Bersamaan dengan itu, nampak sesosok manusia penuh dengan luka yang diiringi makhluk-makhluk misterius di tengah badai salju yang sedang berlangsung. Semua ini bermula di bulan Agustus tanggal 8 tahun 2020. Terlihat seorang pria mager pemegang top global Hanzo bernama Hyunsu yang pindah ke apartemen barunya. Terlihat seorang satpam yang sedang membersihkan taman hingga Oke, awal yang baik untuk semua ini. Saat berada di kamar, Hyunsu merenung dalam kegelapan seperti menyimpan suatu masalah yang begitu besar di pikirannya. Hingga di pagi hari, Hyunsu berniat untuk bunuh diri dari atas apartemen tersebut. Namun, langkahnya terhenti saat melihat gadis lemah gemulai bernama Eon Yu. Hyunsu pun memandanginya dengan seksama menikmati kemolekan tubuh gadis tersebut begitu semelehoi. Gadis premium kualitas wahid itu pun menyapa Hyunsu dan mengingatkan agar tak bunuh diri di sana karena itu akan sangat merepotkan warga setempat. Bersamaan dengan itu terlihat satpam yang sedang dimarahi atasannya karena kasur yang terlalu nyaman membuatnya lalai dalam bertugas. Ingat cu, hanya mbak-mbak open BO yang sukses di atas kasur. Jadi come on, semangatlah Dude, jangan rebahan terus. Dan datanglah ibu-ibu TikTok yang memberi sekotak ikan padanya. Satpam itu sangat senang awalnya menerima ikan yang begitu ia idam-idamkan. Namun saat kotak itu dibuka ternyata berisi ikan busuk dan bau yang sangat menyengat hingga membuatnya mimisan. Apakah dari aroma ikan itu penyebab mimisan ini atau ada faktor lain? Mari kita cari tahu sama-sama. Singkat cerita, satpam itu pergi menemui Hyunsu untuk meminta data diri. Namun satpam itu bertingkah sangat aneh, tidak seperti biasanya. Hingga Hyunsu sadar bahwa ada yang tak beres di sana. Kini kita diperkenalkan dengan gadis cantik pandai gitar bernama Jisoo. Dan saat bergegas untuk pergi ke acara festivalnya, seorang ibu-ibu datang menyapa gadis tersebut. Namun Jisoo merasa aneh karena kereta bayi yang dibawa ternyata kosong. Sesaat setelah ibu itu pergi, seseorang pria bernama Jung Jae pun datang dan mengatakan bahwa ibu tadi pernah kehilangan bayinya 1 tahun lalu hingga membuatnya seperti itu. Jadi stres ya. Jisoo pun sedikit lega akan hal itu dan saling berkenalan dan melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Di sisi lain terlihat seorang pria kejam bernama Sang-woo yang sedang menyiksa korbannya tanpa alasan apapun. Ya gabut aja gitu, disiksa. Tapi apakah benar alasannya gabut? Kita tonton videonya sampai akhir. Kembali ke Hyunsu, dengan bakat yang ia miliki, ia mendapat pesan dari sebuah turnamen bergengsi untuk mewakili perlombaan di tanggal yang telah ditetapkan. Namun sayangnya di hari itu adalah jadwal Hyunsu untuk bunuh diri. Dan bunuh diri udah dikasih jadwal, kayak pelajaran mata. Aduh. Kini ia juga menjalani hidup yang kurang sehat dari rebahan, ngopi, coli, dan hanya menghabiskan waktu bermain game. Namun ia tak terlalu memusingkan hal itu karena sebentar lagi juga mau bunuh diri. Hingga saat ia keluar untuk mengambil paket, ia dikagetkan dengan makanan yang berserakan di sana. Hyunsu yang penasaran pun keluar untuk mengecek hal itu dan
Ia pun kembali ke kamar dengan sangat ketakutan. Bersamaan dengan itu pula terdengar langkah kaki mendekat dan terdengarlah suara seorang gadis yang meminta tolong padanya seperti sangat amat ketakutan. Melalui kamera di pintu itu, Hyun-soo menyuruh si gadis memperlihatkan lengannya untuk memastikan dia pelaku atau bukan. Dugaan saya benar. Seketika gadis itu berubah menjadi sangat menyeramkan dan mendobrak-dobrak pintu tersebut. Setelah gadis itu pergi, Hyun-soo pun memberanikan diri keluar untuk memeriksa keadaan sekitar hingga tak sengaja bertemu dengan Sang-woo yang melintas. Entah apa what happened aya naon, Hyun-soo pun jatuh pingsan di sana. Di sisi lain, Jisoo yang sedang asik mengasah skillnya, ada seseorang yang menggedor pintu gadis tersebut. Merasa telah membuat kebisingan, ia pun meminta maaf, namun saat melihat dari kamera pintu ternyata adalah gadis menyeramkan yang sempat mendatangi Hyun-soo tadi, dan tentu saja hal itu membuat Jisoo sangat amat ketakutan. Beberapa saat kemudian Jisoo pun memberanikan diri untuk keluar dan bertemu dengan Sang-woo yang kebetulan ada di sana. Singkat cerita, terlihat kakak Yoon-hyo yang bernama Paijo. Saat pria itu hendak berangkat bekerja, ia melihat banyak warga yang sedang berusaha membuka pintu hingga datanglah seorang wanita damkar bernama Yi-kyung dan memberitahu bahwa semua pintu di apartemen itu terkunci. Mereka pun berusaha untuk membuka pintu itu, dan saat Yi-kyung meminta bantuan, di panggilan itu diberitahu bahwa banyak bencana di luar sana. Apa maksudnya? Lalu Pak D tua yang sok tahu dan begitu cebol pun berkeliling untuk mencari tombol pintu utama. Saat ia menemukannya dengan bangga, ia memberitahu orang-orang di sana. Namun sesaat pintu itu dibuka, terlihat monster yang sangat amat mengerikan dari kegelapan yang langsung menangkap salah satu warga dan menyedotnya hingga kering. Mau dong disedot? Anjay. Paijo pun segera menghadang monster itu dan menyuruh Pak D tua untuk kembali menutupnya. Namun Pak D yang terlalu ketakutan membuat langkahnya gemetaran hingga untung saja Yi-kyung datang tepat waktu dan menyelamatkan Paijo di sana. Dan ternyata tanpa mereka ketahui, di sisi luar apartemen yang mereka tinggali banyak monster-monster aneh berkeliaran yang telah meratakan kota. Dari mana asal monster ini? Sungguh misteri yang sulit untuk dipecahkan. Lanjut. Kini kilas balik kehidupan Hyun-soo saat berusia 19 tahun. Ia sibuk mengejar top global dan menjadi the real beban keluarga yang membuat keluarga mereka menjadi kurang harmonis. Hingga saat ayah, ibu, dan adiknya pergi, tiba-tiba mengalami kecelakaan. Paman-pamannya pun mulai menyalahkan Hyun-soo dan ia hanya diberi 30 juta won untuk melanjutkan hidupnya. Hanya loh, 30 juta won itu berapa ya? Tolong yang ngerti keuangan dikalkulasikan, bos. Dan mungkin itulah yang membuat Hyun-soo frustasi hingga berniat bunuh diri. Beban. Singkat cerita, terlihat Yoon-hyo yang terjatuh saat menuruni tangga dan disusul Sang-woo yang melintas. Awalnya baik-baik saja, namun tiba-tiba gadis menyeramkan datang menyerang pria kekar tersebut. Untung saja dengan bakat yang ia miliki, Sang-woo dengan mudah menghajar gadis menyeramkan itu hingga terpenyet-penyet. Di
Di sisi lain terlihat Jisoo yang berjalan melihat seseorang yang mengerutu di pojokan, dan hal itu tentu saja membuatnya sangat amat ketakutan yang ternyata pria itu mulai berubah menjadi monster dan berniat menyerang gadis premium tersebut. Untung saja Jung Jae datang tepat waktu dan membacok monster meresahkan itu. Sementara di lantai bawah terlihat seorang ibu yang memaksa keluar mencari anaknya. Namun tentu saja demi keamanan bersama, Pak Ijo melarang hal itu. Hingga semua telepon warga mendapat sebuah pesan yang mengatakan bahwa kota mengalami bencana besar dan bagi orang yang mempunyai gejala mimisan, kejang-kejang, kantong kering diwajibkan untuk dikarantina mandiri. Mereka pun berdebat untuk memutuskan kembali ke kamar masing-masing atau berkumpul bersama di sana agar lebih aman. Hingga datanglah Sang Wo menghentikan perdebatan mereka. Namun warga-warga itu semakin was-was karena melihat Sang Wo telah tergigit. Pade tua pun berinisiatif melumpuhkan pria itu dengan alat kejut yang dibawanya karena beranggapan Sang Wo telah terinfeksi. 8 jam pun berlalu. Hyunsoo telah sadar akan kekacauan di kotanya. Bersamaan dengan itu ia juga mengeluarkan darah yang nampaknya ia telah terpapar atau terinfeksi dengan wabah menyebar yang mereka sebut sebagai kutukan itu. Ini wabah apa ya cuy, yang bisa merubah orang menjadi monster loh, bukan zombie loh. Zombie udah biasa, ini monster yang kuat gitu loh. Keren monster-monsternya, kita nonton aja lah. Tak ada yang tahu virus ini berasal dari mana dan berapa korban yang telah terpapar. Sayangnya sebelum mengetahui informasi lebih lanjut, koneksi internet tiba-tiba terputus. Dan saat ia keluar memeriksa keadaan sekitar, makhluk menyeramkan dengan pendengaran yang super tajam mendekatinya. Bisa gitu ya. Kembali ke Pak De tua, kini ia kembali datang menemui Sang Wo yang telah terikat di sebuah kursi. Demi keamanan bersama ia berniat untuk membunuh pria tersebut. Namun tidak semudah itu Ferguson. Sang Wo sadar akan hal itu pun langsung melumpuhkannya. Bersamaan dengan itu, Jisoo dan Jung Jae tiba-tiba mendengar suara seseorang dari balik pintu. Dengan sangat waspada, mereka pun membuka pintu tersebut dan ternyata itu adalah pria bernama Yeon Jae yang menjadi korban keganasan Sang Wo. Ia pun memberitahu bahwa Sang Wo adalah orang jahat dan setelah itu ia bergabung dengan mereka dengan palu yang dibawanya untuk menjaga diri. Saat mereka memasuki sebuah ruangan, tak sengaja mereka melihat seseorang yang tewas gantung diri, dan saat itu juga Jisoo teringat dengan orang yang dicintainya yang telah mati dengan cara yang sama. Sementara itu terlihat Hyunsoo yang meringkuk ketakutan mendengar teriakan dari bocah kecil yang sedang diserang monster. Namun dengan berkemanusiaan ia memberanikan diri untuk membantu anak tersebut. Ia pun melemparkan televisi untuk mengalihkan perhatian, tapi sialnya monster bermata dajjal itu bergerak sangat cepat dan melilit tubuh Hyunsoo dengan sangat amat kuat. Untung saja seorang pria bernama Doshi berhasil menyelamatkannya. Doshi pun memberitahu Hyunsoo bahwa makhluk itu tak akan mati walaupun kepalanya terpenggal, dan mereka pun berdiskusi apakah akan menyelamatkan anak-anak tersebut. Setelah sedikit percakapan, Hyunsoo pun memutuskan untuk menyusul pria tersebut. Sesampainya di sana ia sangat kaget, ternyata pria itu penyandang cacat atau disabilitas, tidak bisa berjalan, lumpuh. Namun di balik kekurangan itu, Doshi mempunyai kelebihan, yaitu bisa merancang alat-alat tak berguna menjadi senjata yang mematikan. Doshi pun mulai mengupgrade tongkat Hyunsoo ke level yang lebih mematikan dan menyuruh Hyunsoo untuk segera menyelamatkan anak-anak tersebut. Dan benar saja, saat senjata itu selesai, Hyunsoo langsung bergerak menjalankan misinya. Namun seperti yang kita tahu bahwa tak mungkin akan semudah yang dibayangkan. Ia berpapasan dengan monster tanpa kelapa yang hampir membunuhnya tadi. Hyunsoo pun mengalihkan perhatian dengan bola kecil yang dilihatnya dan melumpuhkan monster tersebut.
Di sisi lain terlihat Pak Ditua marah-marah saat melihat Yi Kyung dan Pai Jo yang mengambil makanan dan peralatan di tokonya. Namun Yi Kyung tak terlalu menanggapi ocehannya karena ini demi kepentingan bersama. Dan setelah mengambil peralatan itu, Yi Kyung pun pergi ke bawah untuk memeriksa listrik yang padam. Setelah menemui anak-anak itu, Yongsoo mengetahui bahwa ayah mereka telah mati. Dengan itu Yongsoo pun berjanji akan selalu menjaga mereka dan mengajaknya keluar dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba hidung Yongsoo kembali mengeluarkan darah. Terbayang-bayang masa lalunya yang kelam dan matanya mulai menghitam. Tak berselang lama datanglah monster tinggi besar yang mengincar bocah-bocah tersebut. Dan dalam keadaan seperti itu, Yongsoo masih sempat menahan kaki monster itu untuk memberi ruangan bocah-bocah melarikan diri. Monster itu pun sangat marah dan menghantam Yongsoo dengan sangat kuat. Untung saja Jung Jae datang menyelamatkan pria tersebut. Melihat kondisi Yongsoo, Jisoo pun berniat untuk menghabisinya. Namun Jung Jae melarang hal itu karena Yongsoo masih sepenuhnya sadar. 지금 이 학생의 머리통을 부수는 게 Teringat dengan janji yang telah diucapkannya, Hyunsoo memohon kepada Jung Jae untuk membantunya menyelamatkan anak-anak tersebut. Sialnya, monster tanpa mata berhasil mendeteksi keberadaan anak-anak dan hampir menyerang mereka. Untung saja serangan itu gagal dan mengenai monster lain, sehingga pertarungan dua monster pun tak terelakkan lagi. Anjay, ini keren banget anjay. Kesempatan itu digunakan anak-anak tersebut untuk segera pergi dari sana. Namun saat monster besar itu memenangkan pertempuran, ia kembali mengejar kakak beradik tersebut dan bantuan yang tak terduga pun datang. 아이들을 건드리지 마. Myung Sok, wanita yang dianggap gila, memberanikan diri untuk menyelamatkan mereka. Ya, walaupun ia tahu bahwa ia tak mampu menghadapi monster itu. Dan dalam keadaan terkapar, Myung Sok pun kembali teringat senyum manis bayinya dan tergambar masa lalunya yang sangat menyayat hati. Monster itu pun kembali menghantam Myung-soo. Bersamaan dengan itu Jung Jae dan lainnya datang untuk menjemput anak tersebut. Hingga saat monster berpaling ke arah mereka, Myung-soo yang ternyata telah terinfeksi kembali bangkit dan menyerang monster tersebut. Sayangnya monster itu terlalu kuat dan tak terhentikan. 천사는 하루에 Jung Jae pun mulai menarik perhatian monster tersebut agar mau mengikutinya. Bersamaan dengan itu Jisoo membantu Myung-soo yang ternyata masih sadar. Jung Jae pun mulai mengecoh monster tersebut hingga berhasil terlempar dari atas gedung. 그렇게 빨리 죽고 주님 좋아하시는 거 알기? 조금 천천히 만나러 가도 되잖아요. Setelah kejadian itu mereka pun berhasil selamat dan berkumpul bersama di kamar Dosi. Di sisi lain terlihat Yi Kyung yang tertangkap monster Spider-Man. Wah, bisa gitu dah. Namun monster itu tak langsung membunuhnya, melainkan membungkusnya dengan jaring-jaring. Hal itu membuat kita mendapat pengetahuan baru bahwa setiap monster memiliki tujuan berbeda dan kemampuan yang tak sama, tapi asalnya sama, yaitu dari manusia. Beralih ke Sang Wok yang terlihat sedang menambal lukanya sembari mendengar penyampaian dari Pak Presiden atas kekacauan ini. Hingga tiba-tiba presiden itu ternyata telah terinfeksi dan tentara pun langsung menembakinya.
저 양반 뭐 Presiden aja dibantai, apalagi manusia biasa. Siaran itu membuat salah satu warga menjadi sangat histeris dan mulai putus asa. Bahkan Pak D tua sampai menutup kedainya dan melarang siapapun untuk datang. Bersamaan dengan itu terlihat Yonje yang datang membawakan makanan. Namun ibu-ibu TikTok itu mulai curiga saat melihat koper yang dibawanya ada bercak-bercak darah. Hal ini menjadi pertanyaan, sebenarnya yang jahat siapa? Sangwo atau Yonje? Kembali ke Hyung-soo yang mengakui bahwa dirinya telah terinfeksi. Oleh karena itu ia pun berpesan kepada rekan-rekannya untuk segera membunuhnya saat ia mulai berubah. Dan sampai saat ini kita pun bisa berasumsi bahwa memang wabah ini memiliki ciri yang khas, namun tidak akan langsung menjadi monster, melainkan melalui proses seperti apa yang sedang dirasakan oleh Hyun-soo dan Myung-sok. Setelah berhasil bertahan melewati hari yang begitu mencekam, Pae-jo pun memberitahu para warga untuk berkumpul dan bertahan bersama di lantai bawah agar lebih aman. Bersamaan dengan itu terlihat gadis cantik yang berlari ke sana kemari dan tertawa dari kejauhan, namun saking semangatnya malah membuat ia terjatuh. Melihat hal itu seseorang tentara pun berusaha menolongnya, namun tiba-tiba seekor monster langsung menusuk dari belakang dan membunuh mereka berdua dan menghisap tubuh gadis tersebut. Ibunya yang melihat hal itu di depan matanya sendiri pun tentu saja sangat amat histeris. Jin-ok yang melihat anaknya mati di depan matanya pun terlihat sangat amat histeris. Dan saat Pae-jo hendak menutup pintu itu, terlihat monster menyeramkan menjulurkan lidah yang sangat amat panjang. Jin-ok juga menyalahkan Pae-jo karena selalu menghalangi saat ia berniat untuk mencari putrinya, yang tentu saja hal itu membuat Pae-jo merasa sangat bersalah atas keputusannya tersebut. Sementara itu Jisoo dan Jung-jae berniat untuk pergi ke lantai bawah seperti apa yang disarankan Pae-jo sebelumnya. Hyun-soo yang mendengar hal itu pun memutuskan untuk ikut bersama mereka. Dengan disenjatai tongkat baseball dan perisai mereka pergi ke bawah, sementara Dosi, Myung-sok dan anak-anak tetap tinggal di ruangan tersebut. Di sisi lain terlihat seorang pria tua veteran yang bernama An Jil-seop dan perawat cantik bernama Yuri. Setelah bosan menunggu, kakek Jil mengajak Yuri untuk bergabung dengan yang lainnya. Bersamaan dengan itu, Ye-kyung yang berada di ruang bawah tanah harus berjuang mati-matian menghindari monster laba-laba yang terus mengejar gadis bibitan unggul tersebut. Sumpah sih cok, badannya bagus banget, kekar semelehoy abis anjay. Setelah berhasil lolos dengan tertatih-tatih, Ye-kyung pun pergi menemui Pae-jo dan memarahinya karena ternyata Pae-jo telah mengetahui adanya monster meresahkan di dalam sana. Dan gini, terlihat ramai berita yang memberitakan kasus meresahkan ini. Pemerintah akan bertanggung jawab penuh, namun belum bisa memastikan dari mana virus ini berasal. Yang jelas, virus ini mempunyai gejala vertigo, telinga berdengung, mimisan, dan sakit perut karena belum diingetin makan sama ayang. What the fuck, man? Mereka yang tertular virus ini mempunyai regenerasi yang begitu sangat hebat. Satu-satunya cara paling ampuh untuk memusnahkannya yaitu dengan membakarnya. Dan waktu yang paling tepat adalah saat mereka belum berubah menjadi monster seutuhnya, yang mereka sebut sebagai golden time. Jadi itu kayak waktu ketika manusia akan berubah menjadi monster. Bukan saat menjadi manusia dan bukan saat sudah menjadi monster, tetapi di tengah-tengah itu. Di sini pemerintah berjanji akan terus
berusaha menuntaskan wabah ini dan tak lupa menyuruh para masyarakat untuk tetap bertahan hidup walau menjadi beban keluarga. Sementara itu, Jisoo, Jungjae, dan Hyunsoo yang sedang menyusuri gedung tak sengaja menemukan sebuah mayat di sana. Jisoo yang melihat sebuah coklat pun memberikannya kepada Kyungsoo. Dengan itu, kita jadi tahu seberapa perhatiannya Jisoo dengan top global Hanzo tersebut. Dan saat hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Hyunsoo kembali tak sadarkan diri. Ia terjatuh dan tepat mendarat di hadapan Eonyu yang tentu saja membuatnya sangat amat terkejut. Dalam masa tak sadarnya, Hyunsoo membayangkan keluarga kecilnya yang telah meninggoy dan juga matanya yang kembali menghitam. Hingga saat ia tersadar, ia telah berada di sebuah ruangan dengan Eonyu yang mendampinginya. Tak berselang lama, Pak Ijo pun datang menemui Hyunsoo dan menyampaikan rasa herannya. Bagaimana bisa seorang pria bisa sadar begitu cepat setelah jatuh dari lantai 9? Pak Ijo pun beranggapan bahwa Hyunsoo telah melewati masa golden time. Dan setelah semua penghuni apartemen berkumpul, Pak Ijo berinisiatif mengambil suara untuk menentukan nasib Hyunsoo. Apakah Hyunsoo akan tetap bersama mereka atau disuruh pergi dari sini? Dengan cepat, Pak De Seok-hyun mengatakan bahwa ia menginginkan Hyunsoo diusir dari sana, namun tidak dengan yang lain. Eonyu juga menyampaikan ketidaksetujuannya dengan Pak De tua tersebut. Dasar Pak De tua bangke kau. Hingga Kyung pun membuka suara dan menghentikan perdebatan mereka. Saat pemungutan suara itu selesai, ternyata banyak penghuni apartemen yang tak setuju Hyunsoo pergi. Merasa tak terima dengan hasil pemungutan suara itu, Seok-hyun sangat marah dan menyalahkan semua orang di sana. Hingga entah apa yang terjadi, Pak D tua itu tiba-tiba mimisan mengeluarkan saus tomat yang sangat banyak. Ia pun sangat panik dengan hal itu dan tiba-tiba terjatuh tak sadarkan diri. Syukurin kamu Pak, kamu sendiri ya yang nuduh-nuduh orang menjadi monster. Kamu sendiri bakalan jadi monster, anjay. Dengan terjadinya hal itu, istri Seok-hyun sangat syok atas apa yang dialami suaminya. Ya walaupun sering diperlakukan kasar, namun Johnny beruratnya selalu membuatnya terngiang-ngiang hingga membuatnya Dan saat Seok-hyun sadar, ia telah berada di sebuah ruangan bersama Hyunsoo. Bagai tak punya rasa malu, Seok-hyun yang tadinya bersikeras mengusir Hyunsoo, kini ia memohon agar Hyunsoo memberitahu tata cara bertahan hidup dengan virus ini. Bersamaan dengan itu terlihat Yi Kyung yang melamun sendirian dengan raut wajah yang sangat sedih. Hingga istri Pak D pun datang membawakan makanan untuknya. Di sisi lain juga terlihat Jin Ok yang masih sangat terpukul setelah kehilangan anaknya. Jisun pun datang dan berusaha menenangkan wanita tersebut. Setelah itu ia pun pergi ke kamar mandi dan membayangkan masa lalunya yang indah bersama kasihnya dulu. Gadis yang kuat tetap menyemangati orang lain padahal dirinya juga sangat amat hancur karena kekasihnya entah kemana, Bang Toyib. Dan beralih ke Sangwo. Entah apa masalah mereka berdua, Sangwo yang melihat Yeonjae sendiri pun mendekat dan langsung menghajarnya tanpa ampun. Setelah berhasil lolos, Jungjae menemui penduduk apartemen dan mengaku bahwa ia telah terinfeksi wabah, bermaksud agar Sangwo tak lagi dapat menghajarnya. Saat Sangwo datang, ia berniat untuk kembali menghajar Jungjae, namun Jungjae yang melihat hal itu pun melarang pria kekar tersebut. Jujur ya, kini saya malah curiga seperti ada sesuatu kejahatan yang disembunyikan oleh Yeonjae, dan tanpa sepengetahuan yang lain ternyata pria itu pergi menghampiri Hyunsoo untuk menanyakan bagaimana cara menjadi monster seperti yang dialami Hyunsoo agar ia bisa menjadi lebih kuat, hebat, dan tahan lama. Bersamaan dengan itu, Doshi yang sedang sibuk membuat senjata tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan si bocil yang memberitahu bahwa Myung-soo yang tak keluar dari kamar mandi. Mendengar hal itu, Doshi dengan hati-hati pergi memeriksanya dan ternyata Myung-soo telah berubah menjadi monster berwujud janin yang sangat amat besar memenuhi kamar mandi. Seketika Doshi pun teringat pesan dari Myung-soo dulu bahwa apabila ia berubah menjadi monster, Doshi harus membunuhnya. Namun ternyata Doshi tak tega melakukan hal itu dan membiarkan Myung-soo di sana. Jadi di film ini nggak semua monster itu jahat, ada juga monster-monster yang baik. Tergantung perilaku manusia pada saat masih hidup. Seperti hukum reinkarnasi lah ya.
begitu. Kalau kita baik, nanti kita jadi monster baik. Kalau kita jahat, nanti kita jadi monster jahat. Di sisi lain terlihat Sang-woo yang akan pergi ke lantai atas, dan Baijo yang melihat hal itu menyuruh Hyun-soo ikut bersama Sang-woo untuk menjemput Dosi si pria tua. Setelah mereka pergi, Baijo menemui Yi-kyung dan menyampaikan rencananya. Baijo yakin bahwa Hyun-soo akan menjadi senjata terkuat di muka bumi setelah Hyun-soo terjatuh dari lantai 9 dan tak terluka sedikit pun. Baijo juga mengatakan ia sangat yakin bahwa tidak hanya Hyun-soo dan Myung-soo yang terpapar wabah ini. Tanpa sengaja, Jisoo yang ternyata mendengar percakapan mereka pun memutuskan untuk mengambil jalan lain demi keselamatan bersama Jung-jae. Dan saat menyusuri gedung itu, Hyun-soo dengan mata hitamnya mengatakan bahwa ada monster di balik pintu. Sang-woo pun berusaha menyadarkannya hingga tiba-tiba keluarlah tangan besar yang langsung melumpuhkan Sang-woo di sana. Terlihat monster yang bergerak dan sangat cepat pergi menjauh, dan bersamaan dengan itu terlihat Jill beserta perawatnya yang datang mendekati Hyun-soo. Melihat Sang-woo yang tak sadarkan diri, mereka pun pergi ke tempat yang lebih aman untuk mengobatinya. Namun entah kekuatan apa yang disembunyikan Sang-woo, setelah serangan brutal itu ia terlihat baik-baik saja dan menolak untuk diobati. 누가 누굴 걱정해? Dan kakek Jill yang mengetahui bahwa Hyun-soo berniat pergi ke lantai 14 dalam misi penyelamatan pun memutuskan untuk ikut bersamanya. Mengingat umurnya yang sudah tua, jika ia mati, Jill ingin menunjukkan aksi keren terlebih dahulu. Anjay, kakek-kakek barbar. Setelah itu, Sun Young yang telah muak diperlakukan kasar berbekal sebilah pisau, ia menyampaikan unek-uneknya ke suaminya tersebut. Yeon-jae yang melihat hal kehadiran Sun Young pun menanyakan keberadaan Sang-woo sekarang, hingga ia menyadari bahwa Sang-woo telah mengambil kunci kamarnya. Dan kembali ke Sang-woo dengan kunci yang dibawanya, ia pun pergi ke kamar Yeon-jae, dan di sini kita diperlihatkan dengan foto bocil-bocil yang tersusun rapi. Sedangkan Hyun-soo, kakek Jill dan Yuri pun melanjutkan perjalanan dan berhasil menemui Dosi. Dengan kedatangan Hyun-soo dan lainnya, Dosi memperlihatkan Myung-soo yang telah berubah menjadi monster. 우리는 절망 속에 서 있습니다. 해야 하는 건지 그 맛 버틸 겁니다. Bersamaan dengan itu pula terlihat Baijo yang berusaha meminta bantuan ke pihak luar, dan juga Jisoo dan Jung-jae yang membuat sinyal bantuan. Sedangkan Yeon-jae yang sadar bahwa Sang-woo pergi ke kamarnya pun mengatakan kepada warga apartemen bahwa ia baik-baik saja dan minta untuk dilepaskan. Yang siapa sangka setelah dilepaskan, Yeon-jae mengambil sebuah palu besar dan berniat untuk menghajar Sang-woo. Bersamaan dengan itu pula ternyata Sang-woo yang telah marah besar kembali turun untuk menghabisi Yeon-jae, hingga akhirnya mereka pun bertemu. Sang-woo bagaikan ulti badang salam dari Binjai pun langsung menghajar pria tersebut dengan sangat amat brutal. Dengan tertatih-tatih, Sang-woo menyeret Yeon-jae membawanya keluar dari apartemen itu. Warga lain yang melihat hal itu pun hanya diam, tak berani berbuat apa-apa. Dan siapa sangka Sang-woo yang tak mau membuat warga ketakutan pun bermaksud untuk ikut serta meninggalkan apartemen itu. Namun untung saja Jung-jae datang dan menghalanginya hingga Sang-woo pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Pada saat itu Jung-jae dan kawan-kawan juga mengambil jasad anak Jin-ok dan Ladusing yang menjadi korban keganasan monster. Jin-ok pun memeluk erat anak sematawayangnya yang telah tewas, hingga setelah keadaan lebih tenang mereka memakamkannya dengan cara yang lebih baik. Oke, move on. Mereka nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan yang menyelimuti dan harus tetap melanjutkan perjuangan. Dan saya beritahu sedikit tentang data diri Sang-woo yang ternyata adalah pembunuh bayaran pada masa itu. Ada seorang pria tua yang memohon untuk mencari putrinya yang ternyata telah menjadi korban dari Yeon-jae. Awalnya Sang-woo menolak, namun pria itu terus memohon. Sang-woo pun merasa iba, karena itulah ia bertekad untuk menghabisi Yeon-jae, sang pedofil bajingan anjing kuntul bangsat. 이게 뭔데요?
Hingga saat Sang Wo siuman, ia hampir saja membunuh Eon-yu yang sedang berusaha untuk mengobatinya. Para warga pun mulai membicarakan Sang Wo untuk mengusirnya, dan tiba-tiba Sang Wo melintas pergi mengubur kunci kamar Yeonjae dan membakar semua foto anak kecil yang ia temukan. Lalu mulai berpikir untuk membuka lembaran baru. 많이 고맙습니다. Yeonjae yang melihat hal itu pun mendatanginya dan menyuruhnya agar tetap tinggal dan berjuang bertahan hidup bersama menghadapi para monster yang berkeliaran. Hingga tiba-tiba Jisoo mimisan dan mulai tak terkendali. Seketika para warga pun panik. Bersamaan dengan itu, Yi Kyung mengambil sebuah kapak besar di sana. Setelah bekerja sama, akhirnya para warga pun berhasil menangkap Jisoo, dan ternyata itu hanyalah simulasi atau kita sebut sebagai prank. Eits, tapi ngemeng-ngemeng Yi Kyung mau kemana? Ya, Yi Kyung yang masih penasaran atas kematian tunangannya pun terus berusaha mencari kebenaran. Dalam kilas balik ini, pacar Yi Kyung seperti menyembunyikan sebuah blog bernama Kru yang ia tulis, dan itulah yang membuatnya semakin penasaran. Paijo yang mengetahui hal itu pun menemui Yi Kyung dan menyuruhnya untuk pergi, karena Paijo beranggapan bahwa Yi Kyung bertingkah seenaknya sendiri dan pikirannya masih terganggu dengan masa lalu. Cewek kalau udah jatuh cinta ya begitulah bro, maklumin aja lah ya, apalagi dia udah hamil. Sunyo sempat menghalanginya agar Yi Kyung tetap tinggal, namun Yi Kyung yang sudah muak dengan semua itu pun nekat pergi meninggalkan hotel tersebut. Bersama dengan itu, terlihat Jungjae memberikan sebotol soju kepada Sang Wo sembari menceritakan sedikit masa lalunya, dan sebelum Jungjae pergi, ia berpesan agar Sang Wo untuk ikut menjaga kawasan ini agar tetap aman, karena kamu adalah pria paling kuat di ruangan ini. Di sisi lain terlihat Jin Ok yang mulai dekat dengan dua bocil, bahkan ia mengajarinya membaca dengan sabar seperti anaknya sendiri. Dan marilah kita lihat beberapa peraturan yang harus diterapkan di apartemen Green Home. 그린홈 생존 수칙 하나, 2인 이상 식사는 하루 이만치는 줘야 주먹밥 이제. 36.6. 전원 체온 확인. 감염자는 Singkat cerita, saat sedang sibuk dengan kesibukannya masing-masing, tiba-tiba salah satu warga membunyikan tanda bahaya yang ternyata Seo Hyun yang telah berubah menjadi monster datang mendekat. Seketika para warga pun berkumpul dengan penuh ketakutan. Seo Hyun datang dan menyuruh Son Young untuk membunuhnya. Tak lupa si Padi juga meminta maaf atas perlakuan kasarnya selama ini. Tidak disangka-sangka Sun Young yang terlihat cupu dari awal film ternyata sekejam itu hingga tega membunuh suaminya sendiri. Bersamaan dengan itu ternyata Yi Kyung pergi ke satuannya dan langsung mengundurkan diri agar dapat mencari tahu tentang kematian tunangannya dengan bebas. Ia pun mulai menerobos masuk ke ruangan kekasihnya yang telah diberi garis polisi dan mulai mengecek tablet yang tertinggal. Hingga benar saja, Yi Kyung menemukan sebuah fakta yang ternyata blog kru yang sempat diciptakannya berisi tentang video kekasih Yi Kyung yang membahas tentang wabah mengerikan ini. Dan tak berselang lama datanglah Ladu Xing yang langsung menahan Yi Kyung atas aksi nekatnya tersebut. Di sisi lain, penghuni hotel Green Home mulai cemas karena listrik mulai padam dan persediaan makanan mulai menipis. Dari awal film sumpah sih pribadi Eon-yu good banget, tetap tenang dan santuy walaupun dengan keadaan seperti ini. Sebelum Eon-yu pergi, tak lupa ia mengingatkan untuk tetap tenang. Sedangkan Jisoo pergi menemui Paijo dan menyampaikan perihal itu kepadanya. Dan kini kita diperlihatkan dengan Hyun-soo yang tersisa oleh bayangan yang selalu mengikutinya. Bayangan dirinya itu bahkan kini mulai mengintimidasi Hyun-soo hingga saat ia tersadar ternyata Eon-yu telah berada di sampingnya. Yeon-yu pun mulai menanyakan perubahan lengan Hyun-soo dan memberikan sekotak perban untuknya sebelum pergi dari ruangan tersebut. Saat gadis cantik itu keluar, tanpa sengaja ia bertemu dengan kakaknya dan Jisoo yang berniat untuk menemui Hyun-soo. Eon-yu yang telah mulai muak pun dengan tegas mengatakan agar tak lagi memanfaatkan Hyun-soo, dan karena itu perdebatan saling menyalahkan pun terjadi. Bahkan dalam adegan ini Paijo tega menampar adiknya sendiri karena beranggapan telah lancang, yang tentu saja membuat Eon-yu sangat amat kecewa. Setelah itu Paijo pun menemui Hyun-soo dan mengatakan bahwa ia harus segera melakukan tugasnya dengan baik dan segera dikarantina karena proses perubahan Hyun-soo yang telah terlalu lama membuat Paijo mulai khawatir akan membahayakan penghuni lainnya. Mendengar hal itu, Hyun-soo pun pergi menjauh. Paijo dan Dosi pun mengawasinya dari kamera pengawas hingga tiba-tiba datanglah monster yang langsung menyerang Hyun-soo.
Bersamaan dengan itu, terlihat Yi Kyung dalam posisi terikat terus menanyakan kematian kekasihnya. 어떻게 했어? 알아요. 죽어까지 알고 있습니까? 네, 난 꼭 살아야겠어. Di sana Yi Kyung pun diberitahu bahwa kekasihnya menjadi subjek untuk memecahkan kasus ini, yang tentu saja hal itu membuatnya sangat amat terpukul. Dan kembali ke Paijo yang melihat Hyunsoo terserang pun mengajak Jisoo, Sangwoo, dan Jungjae untuk menyelamatkannya. Dengan perlahan mereka menyusuri gedung itu. Hingga setelah berhasil menyelamatkan Hyunsoo, tiba-tiba monster si gesit irit datang dan langsung menyerang mereka. Bersamaan dengan itu, Doshi yang mengawasi dari kamera pengintai tiba-tiba dikagetkan dengan suara monster yang mendekat yang ternyata sedang mengejar bocah kecil yang diasuhnya. Paijo pun berusaha mengalihkan perhatian monster yang terus saja berusaha menyerang. Terlihat monster itu bergerak dengan sangat cepat. Dan saat mereka terpojok, untung saja Jungjae datang tepat waktu menjemput mereka. Paijo, si mantan driver online pun mengemudikan mobil itu dengan sangat lincah, namun ternyata keributan itu memancing para monster lain keluar dan terus mengejar mereka. Merasa tak dapat melarikan diri lagi, Sangwoo pun keluar dan diikuti dengan yang lainnya untuk penyelesaian secara jantan. Tak berselang lama dari itu, untung saja kakek Jill datang membakar monster-monster tersebut. Di sisi lain, Doshi terus berusaha menyelamatkan bocilnya, NU dan Yuri, yang melihat hal itu mengajak penghuni lain untuk membantu. Namun bajingan sekali, pria-pria cupu itu malah menolak. Setelah terus memberontak, akhirnya gadis kecil itu berhasil terlepas dari cengkraman si monster. Namun monster itu terus mengejar, bahkan kini menancapkan kakinya yang tajam ke kaki Doshi. Eonyu dan Yuri pun memberanikan diri untuk menarik monster itu dengan tali yang telah mengikatnya. Ibu-ibu TikTok yang merasa iba pun ikut membantu mereka. Setelah perjuangan yang berat, akhirnya monster itu pun kewalahan dan si gadis kecil dengan sangat berani membakar monster tersebut. Namun monster itu terus berusaha menyerang hingga Paijo dan lainnya pun datang membantu mereka. Dengan senjata yang dibawanya, Hyunsoo pun berduel dengan monster tersebut. Setelah berhasil membunuh monster itu, penghuni hotel terbengong melihat mata Hyunsoo yang kembali menghitam. Tak mau memperkeruh suasana, Hyunsoo berniat pergi ke kamar karantinanya agar mereka tak lagi cemas. Namun tiba-tiba salah satu warga meminta maaf kepada Hyunsoo atas buruk sangka mereka selama ini. Bahkan Paijo memberinya kebebasan atau tak harus dikarantina lagi. Setelah kejadian itu, mereka semua pun terlihat semakin dekat. Bahkan kakek Jill bergurau dengan memamerkan bekas lukanya yang besar kepada Hyunsoo dan Sangwoo. Tak hanya itu, Paijo dan Eonyu juga terlihat kembali akur. Singkat cerita, saat salah satu penghuni mandi, tiba-tiba air menghitam yang menandakan bahwa air telah terkontaminasi. Dengan itu, Paijo pun pergi menemui Doshi untuk menanyakan kabar dan memberitahu hal tersebut. Merasa keadaan semakin kacau, Paijo dan Doshi pergi ke ruangan lain untuk merencanakan sesuatu yang begitu keren. Paijo pun segera mengumpulkan para penghuni Green Home dan memberitahu rencananya. Setelah itu ia juga memberikan tugas kepada Sangwoo untuk menjaga makanan
karena ia paling sangar dan makanan adalah yang terpenting. Paijo sedikit mengingatkan untuk membuka diri dan membantu sesama, yang tentu saja hal itu membuat Sang Wok termenung. Bersamaan dengan itu terlihat Jisoo yang sedang memainkan gitarnya dan Hyun Soo pun mendekati gadis tersebut untuk menghabiskan waktu bersamanya. Anjay, PDKT bos. Dan tiba-tiba terlihat Jisoo yang tertatih-tatih mendatangi Eunwoo yang sedang asik-asikan healing. Merasa tak ada yang aneh, Eunwoo mengabaikannya. Namun saat ia keluar, ia sangat syok melihat Jisoo yang telah tak sadarkan diri. Asu ya, baru aja adegan gitar sehat walafiat, tahu-tahu aja udah pingsan. Aduh, namanya juga film. Ditemani penghuni lain, Paijo pun melihat keadaan Jisoo dan dengan ilmu kedokteran yang sempat ia pelajari, Paijo mengatakan bahwa Jisoo terkena radang usus dan harus segera dioperasi. Setelah sedikit pertimbangan, akhirnya Paijo dan lainnya pun memutuskan untuk segera melakukannya. Namun ada sedikit masalah di sana. Dengan peralatan medis yang terbatas membuat Paijo tak bisa berbuat banyak. Hingga tiba-tiba Sang Wok muncul dan menawarkan dirinya agar dapat membantu mengambilkan peralatan medis di rumah sakit. Yuri yang merasa tahu peralatan yang akan dibutuhkan, ia pun juga menawarkan diri. Mereka pun segera melakukan tugasnya masing-masing untuk proses pengoperasian Jisoo. Sang Wok, Yuri, dan Hyun Soo pun bergegas pergi mencari alat-alat yang diperlukan. Dan kebetulan sekali hari ini adalah hari dimana sebelumnya Hyun Soo berniat untuk bunuh diri, namun takdir berkata lain dan ia harus terus berjuang. Seketika Hyun Soo pun teringat dengan masa lalunya yang begitu menyedihkan. 나한테 왜 이러는 거야? 해줄게. 알면서 왜 가만히 있을까? Namun hari ini ia berniat, bertekad bulat untuk menjadi manusia yang lebih berguna bagi nusa dan bangsa. Sialnya, baru sejengkal mereka keluar dari hotel, ada monster besar yang menghantam dan langsung menyerang mereka. Kakek Jill yang melihat hal itu pun tak diam saja dan melemparkan botol api ke monster tersebut. Setelah berhasil mengalihkan perhatian monster itu, kakek Jill pun segera mendekati Hyun Soo yang terluka cukup parah. Namun kini kakek Jill tiba-tiba mimisan. Apakah terinfeksi virus? Saya tidak tahu ya bung ya. Dan tak berselang lama monster itu kembali untuk membantai mereka. Kakek Jill pun menyuruh Hyun Soo menjauh dan pasrah mengorbankan nyawanya agar Hyun Soo bisa kabur. Namun tiba-tiba bersamaan dengan itu, Paijo yang merasa telah terlalu lama menunggu mengatakan kepada Jisoo bahwa operasi ini akan segera dilakukan tanpa obat bius. Dengan terpaksa, Jisoo hanya mengiyakan hal tersebut. Kembali ke adegan perang, terlihat Sang Wok yang berusaha menyelamatkan Yuri yang tak sadarkan diri, dan monster yang mulai sadar pun menyerang mobil Yi Kyung. Gadis premium itu pun terus berusaha untuk menghabisi monster tersebut hingga Dan setelah selesai mengoperasi Jisoo, Paijo pun pergi menemui Jung Jae untuk menyampaikan keberhasilan operasinya. Namun Paijo masih sangat khawatir apakah Jisoo dapat melewati masa kritis ini. Bersamaan dengan itu ternyata Yi Kyung datang tak hanya modal dengkul. Ia datang membawakan air untuk penghuni Green Home. Paijo pun datang menemuinya dan menanyakan keadaan Yi Kyung sekarang. Saya benar-benar syok sih saat Paijo mengetahui bahwa Yi Kyung sedang hamil, yang tak lain adalah anak dari kekasihnya yang metong. Sementara itu Yuri yang tersadar melihat Sang Wok, si pria cuek, telah menyelamatkannya. Tak berselang lama, kakek Jill pun datang menemui mereka dengan sedikit emosi karena keadaan Yuri yang sekarang. 몸 좀 사려. 이 호랑말 거. 고맙단 말을.
Singkat cerita, Yi Kyung pergi menemui Hyun Soo dan menanyakan keadaannya sekarang. Apa yang kamu rasakan, baby? Kapan kamu mulai terpapar wabah ini? Karena ternyata Yi Kyung telah mengatakan tentang Hyun Soo ke anggotanya bahwa hanya Hyun Soo lah yang dapat bertahan dari virus mematikan ini. Oleh karena itu, ia kembali menemui Hyun untuk sedikit mencari tahu tentangnya. Di sisi lain terlihat Dosi yang terus melanjutkan proyeknya dan juga Jisoo yang mulai sadar dari masa-masa kritis. Hingga saat makan bersama, Sun Young datang mengatakan ke penghuni bahwa ia merasa mulai berubah. Dengan itu ia berniat untuk pamit pergi karena tak mau membahayakan yang lain. Namun para penghuni melarang dan menyuruh Sun Young agar dikarantina saja. Sebelum masuk ke ruang karantina, ia sempat bertanya kepada Hyun Soo agar bisa bertahan menghadapi virus ini. Namun tentu saja Hyun Soo hanya terdiam, tak bisa berkata apapun. Tak mau berlarut-larut, kakek Jil dan penghuni lain pun berusaha memecahkan suasana menikmati sedikit amer di sana. Sedangkan Yi Kyung yang sedang mandi wajib teringat dengan pesan-pesan dari pemimpinnya yang mengingatkan agar fokus dan mencari informasi. Hingga tiba-tiba seorang pria misterius menyelinap masuk mengintip ia. Untung saja Yi Kyung gadis yang tangguh hingga ia bisa melumpuhkannya dengan mudah tanpa busana. Anjoy. Nggak dikeliatin kampret. Dan gini, kakek Jil yang sedikit meletre dengan semangat menceritakan masa perjuangannya dulu ke para penghuni lain. Hingga tiba-tiba Kyung datang bersama seorang tentara yang kelaparan dan berkelakuan sangat aneh. Singkat cerita, Jisoo telah sadar dan melihat Jung Jae yang berada di sampingnya. Ia pun berterima kasih atas apa yang dilakukan. Untung kali ini Jisoo meminta Jung Jae untuk mengajarinya bertarung. Bersamaan dengan itu, salah satu warga menemui Paijo dan memberitahu bahwa tentara telah sadar namun bertingkah sangat aneh. Dengan itu ia pun bergegas ke sana dan benar saja Yi Kyung yang mengurus tentara itu terlihat kewalahan. 들리냐고? 아씨, 열받게. 야, 하랑 보일라, 머리카. Melihat tentara yang sangat ketakutan mendengar suara perang di HT yang terjatuh dari sakunya, Yi Kyung pun menghancurkan HT itu dan menyuruh Hyun Soo bersama Sang Wo untuk menurunkan tanda SOS. Sedangkan si Paijo pergi menemui Jisoo dan mengecek keadaannya. Jisoo sangat berterima kasih dengan Paijo karena jika ia tak ada, Jisoo pasti telah tewas. 진짜 고생 많았어. 그래도 진짜 고생. Di sisi lain, Ji Kyung pergi menemui Bude Sun Young untuk menenangkan diri karena hanya ialah yang sangat baik padanya. Sun Young mengatakan bahwa ia ingin selamat dan melihat bayi Yi Kyung lahir dengan senyum yang begitu manis. Mendengar itu, Kyung pun berusaha meyakinkan bahwa jika bisa melewati masa kritis 15 hari, ia akan selamat. Namun saat itu juga tiba-tiba Sun Young kembali mengeluarkan saus tomat dari hidungnya. Kembali ke Hyun Soo dan Sang Wo, saat ia hendak turun tiba-tiba mereka melihat satpam yang telah menjadi monster dengan pemotong rumput berniat turun melalui lift. Sayang sekali Hyun Soo dan Sang Wo tak dapat mencegahnya. Dengan itu mereka pun turun melalui tangga, namun suara yang berisik membuat satu monster datang dan menyerang mereka. Sang Wo menyuruh Hyun Soo untuk terus bergerak dan ia akan mengalihkan perhatian monster tersebut. Hyun Soo yang tak sabar pun nekat melompat dari lantai paling tinggi yang menyebabkan kakinya ngilu. Nggak patah itu loh ya, itu cuman ke sleuk. Sementara itu, monster satpam telah berhasil sampai bawah dan menyerang satu ibu-ibu TikTok di sana. Jung Jae pun datang dan membantu ibu-ibu tersebut. Duel pun tak dapat dihindarkan. Namun sayang seribu sayang, Jung Jae harus kehilangan satu tangannya di sana. Para penghuni yang melihat hal itu pun sangat bersedih. Tak mau membuang-buang kesempatan, dengan lukanya yang parah ia nekat mengambil pisau itu dan kembali melawan monster tersebut. Jung Jae pun membawanya kembali masuk ke lift agar tak menyerang penghuni lain. Dengan disaksikan para penghuni itu, Jung Jae berjuang mati-matian di sana hingga Jung Jae mengorbankan nyawanya untuk membunuh monster itu dan menyuruh Paijo untuk membakarnya. Keren, sedih, kasihan jadi satu dalam adegan ini.
Atas kepergian Jung Jae, semua penghuni Green Home merasa sangat kehilangan. Terlebih Jisoo yang baru saja siuman mendapati orang yang selalu menemaninya telah tewas. Ia sangat bersedih dan ia benar-benar ingat Jung Jae pernah mengatakan kalau Jung Jae menyukainya. Melihat hal itu, Eun-yu datang dan berusaha menenangkannya. Gadis kecil santuy itu pun menceritakan kehidupannya yang sedih sebagai yatim piatu dan berjanji kepada Jisoo untuk terus bertahan bersama hingga akhir. Sebelum Eun-yu pergi, ia juga menyerahkan pedang milik Jung Jae agar Jisoo lebih semangat. Bahkan si pria seram Sang-woo juga merasa sangat kehilangan atas kepergian Jung Jae. Nanti aku minum soju sama siapa lagi ya, Cuk? Pikir Sang-woo. Singkat cerita, saat kakek Jil mengajak Ye Kyung membicarakan tentang lorong bawah tanah yang berada di Green Home untuk menyelamatkan penghuni lain. Namun tiba-tiba si bocil melihat sesuatu yang ternyata sebuah mobil yang datang mendekat. Melihat hal itu, Ye Kyung sempat memegang tombol kecil yang diberikan pemimpinnya dulu. Namun Jil mengingatkan agar berjuang sendiri dan jangan terlalu percaya kepada pemerintah dalam situasi seperti ini. Benar saja, tak berselang lama dari itu, mobil menerobos pintu lantai bawah membuat para penghuni Green Home sangat amat ketakutan. Segerombolan pria jahat yang dipimpin oleh Jong Seop pun turun, dan saat melihat tentara itu, Seop menusuknya habis-habisan dan mematahkan jari tentara itu untuk membuka koper yang dibawanya. Koper apakah itu? Mari kita cari tahu bersama-sama. Merasa tak berguna, Seop pun membunuh tentara tersebut. Tak lupa ia juga menyuruh para anggotanya untuk mengumpulkan semua orang di sana. Namun seperti yang kita tahu, ada beberapa yang lolos dari pengawasan Seop dan anggotanya, di antaranya yaitu Ye Kyung, Sang-woo, dan Sun Young. Terlihat salah satu anggota Seop bernama Aem Yong meletakkan koper ke tempat yang lebih aman. Dengan sangat hati-hati, Ye Kyung pun mengambilnya dan menyembunyikan koper tersebut. Saat kakek Jil dibawa secara paksa untuk berkumpul dengan penghuni lain, kita jadi tahu si bocah kecil telah bersembunyi di saluran udara. Salah satu anggota yang merasa penasaran pun kembali mengecek saluran itu, dan setelah mengumpulkan para penghuni Green Home, manusia-manusia jahat itu membatasi area mereka, dan bahkan Seop tak segan-segan menembak wanita tak bersalah karena tak memasuki garis yang telah disiapkan. Dengan itu para penghuni pun merasa sangat amat ketakutan. 감정 애쉬 손나무 살아. 응? 전부 다 죽. Di sisi lain terlihat si pria berbaju merah mendatangi Jisoo yang masih dalam keadaan kesakitan. Pria cabul itu berniat untuk melecehkannya, namun untung saja Mi Yong datang menghentikan pria tersebut. Mi Yong ini seperti tak sepemikiran dengan Seop ya, kayak baik-baik gimana gitu orangnya tuh, beda. Saat Seop dan anggotanya lengah, Paijo dan Hyun Soo pun mulai menyusun rencana untuk melakukan perlawanan. Bersamaan dengan itu pula terlihat Sang-woo yang mulai melakukan pergerakan, namun dua pria itu sadar bahwa Sang-woo tak dapat menggunakan senpi, hingga baku hantam tangan kosong pun tak dapat dihindarkan. 면제야. 그 전엔 특전사였어요. Untung saja Ye Kyung datang tepat waktu dan membantunya. Kembali ke para penghuni, terlihat Seop yang menemukan catatan rencana yang dibuat oleh Paijo. Merasa Paijo mempunyai kepintaran, Seop pun memberinya dua pilihan, yaitu bergabung dengannya atau mati dengan teman-teman mereka. Dengan itu, Paijo pun pasrah mengikuti kemauan pria jahat tersebut untuk menyusun rencana baru. Hingga salah satu anggotanya datang memberitahu bahwa ada seekor monster di ruangan lain. Seop pun pergi memeriksanya, yang ternyata itu adalah Sun Young. Sun Young pun berusaha melakukan perlawanan, namun semua itu sia-sia, hingga Seop menembaknya tanpa belas kasih sedikit pun. 뭐해? Sedangkan Ye Kyung dan Sang-woo tak sengaja melihat si bocah kecil yang bersembunyi. Bersamaan dengan itu mereka melihat seekor monster berlendir menampakkan diri. Namun anehnya si bocah kecil mengatakan bahwa monster itu telah menolongnya. What happened ini? Ayah naon? What? Monster apa itu? Kok baik hati? Bentuknya kayak peju.
Ye Kyung pun mulai menyusun strategi dan menyuruh Sang Wo untuk menjaga si bocil. Hingga saat Seop dan para anggotanya lengah, Ye Kyung mulai melakukan pergerakan menembakkan senapan yang dibawanya dan berlari menjauh. Seketika Seop pun menyuruh para anggotanya untuk mengejar gadis tersebut. Sang Wo pun tak mau berdiam diri dan menunjukkan aksi kerennya, melumpuhkan dua manusia beban dengan begitu mudah. 넌 또 이 새끼. Tak mau membuang-buang kesempatan emas ini, Paijo dan lainnya juga berusaha untuk melawan. Namun sial demi sial, Paijo berhasil dilumpuhkan oleh Seop dan karena itu Seop pun menyuruh para penghuni untuk menyerah. 대가리 박살내버리기 전에. Hingga tiba-tiba Sun Yong yang ditembak mati kembali muncul dan menjadi kebal, bro. Kidan ini mah. Seperti orang linglung, Sun Yong membunuh satu pria di sana dan berniat menusuk Paijo. Namun untung saja Hyun Soo menghalanginya dan mencekik Sun Yong hingga tak sadarkan diri. Dengan tusukan yang diterimanya, Seop menyadari bahwa Hyun Soo lain dari yang lain. Yes bro, mempunyai regenerasi penyembuhan diri dengan begitu cepat, alias monster apa ya? Monster regenerasi lagi, anjay lah. Nggak tahu aku. Dengan itu, ia pun menyuruh anggotanya untuk membakar Sun Yong dan membawa Hyun Soo pergi. Ye Kyung yang mengawasinya dari kejauhan pun hanya bisa terdiam begitu saja. Singkat cerita, si pria baju merah menghampiri Yuri dan mengatakan bahwa gadis sekarat yang tak lain adalah Jisoo sedang membutuhkan pertolongan. Mendengar itu, Yuri pun mengikuti pria tersebut dan sesampainya di sana ternyata pria cabul itu berniat untuk melecehkannya. Tak terima dengan hal itu, Jisoo dengan tertatih-tatih pun berusaha menyerang pria itu untuk menyelamatkan Yuri. Namun ternyata pria itu terlalu kuat. Yuri yang telah muak pun mengambil pedang Jisoo yang terjatuh dan menikam pria tersebut hingga tewas. Namun Yuri sangat syok karena ini kali pertama ia membunuh dan membuat penyakit asmanya kambuh. Saat penjaga lengah, Ye Kyung sempat melumpuhkan satu orang di sana dan berniat membawa para penghuni untuk bersembunyi. Namun ternyata ada penjaga lain yang melihatnya. Ye Kyung yang terpojok langsung membuang senjatanya dan pria itu menghajar Ye Kyung dengan sangat bersemangat. 이제 시작이야. Dan untung saja Paijo diikuti para penghuni lain memberanikan diri untuk melawan hingga Ye Kyung berhasil menghabisi pria tersebut. Sedangkan Sang Wo yang melihat Jisoo dan Yuri yang tak berdaya pun segera melakukan pertolongan. Tak lupa Yuri melaporkan bahwa ini pertama kalinya ia membunuh manusia. 사람을 죽였습니다. 괜찮아. 그건 사람이 아니었어. Sementara itu Seop yang membawa Hyun Soo ke atas gedung berniat untuk membunuhnya. Namun Hyun Soo si global Hanzo pun tak menyerah dan terus berusaha melawan. Merasa di atas angin, Seop dengan pedenya kembali mengancam Hyun Soo hingga hal tak diduga pun terjadi. 이번엔 너무 심했어. Yes, Miyong menusuk dan menjatuhkan Seop dari atas gedung yang ternyata ia juga manusia terinfeksi spesial seperti Hyun Soo. Bahkan Miyong jika ditembak malah mantul, kayak udah karet gitu loh. Kekuatan apa ya? One Piece gitu. Kayak buah apa itu namanya? Buah neraka lah, buah apa itulah, buah ajaib intinya. Keren anjay, sumpah dah. Setelah melepaskan si pria cupu, Miyong pun mengajak Hyun Soo untuk bekerja sama. Bersamaan itu pula selebaran kertas berjatuhan yang berisi pemberitahuan tentang keamanan khusus bagi orang yang dapat menangkap manusia terinfeksi seperti Hyun Soo dan Miyong. Setelah itu Hyun Soo pun membawa Miyong ke tempat monster Myung Sok yang sedang berfermentasi. Miyong pun kembali memperlihatkan surat itu dan menyuruh Hyun Soo untuk berpikir ulang. Sementara itu si pria cupu turun menyerahkan diri ke penghuni Green
Green Home dan memperlihatkan selebaran yang ia temukan. Pria itu juga mengajak Yi Kyung dan lainnya untuk menangkap Mi Young dan Hyun Soo agar mereka bisa selamat. Hyun Soo dan Mi Young pun turun ke lantai bawah untuk menemui penghuni lain. Namun ternyata para warga itu menodongkan pistolnya dan menyuruh Hyun Soo untuk menjauhi Mi Young. Dengan tegas Hyun Soo pun mengatakan bahwa Mi Young sama seperti dirinya dan menyuruh para warga untuk menurunkan senapan mereka. 구해줬어요. 저놈들이 죽을 편도 죽여보냐? 이 사람 나랑 같아요. Singkat cerita, Hyun Soo pun menanyakan apa rencana Mi Young selanjutnya. Pria itu pun mulai menceritakan bahwa ia berniat untuk mencari manusia-manusia lain yang mengalami nasib yang sama, dan ia pernah mengalami proses penyembuhan namun semuanya gagal. Dan karena itu, Mi Young sadar bahwa inilah evolusi dari manusia yang sebenarnya. 인간들은 실패했어. 이런뿐만이 아니라 하연에서도 도태되어 버린 거야. Di sisi lain terlihat para warga yang sedang berjuang mengusir monster berlendir. Si bocil yang melihat hal itu pun memohon agar tak melukai monster itu. Hyun Soo dan Mi Young yang mendengar keributan itu pun datang mendekat untuk memeriksa keadaan. Dan dengan rasa kecewanya, Eon Yu mengira bahwa Hyun Soo telah dipengaruhi oleh Mi Young. Eon Yu pun mendatangi Pai Jo dan menyampaikan perubahan Hyun Soo kepadanya. Namun Pai Jo malah melihatkan selebaran itu dan menyampaikan bahwa ia mempunyai sebuah rencana. Pai Jo pun pergi menemui Hyun Soo, namun dengan nada yang tinggi Hyun Soo menolak untuk berdiskusi. Hingga saat Mi Young melintas, Pai Jo pun menghentikannya dan Yi Kyung kebetulan ada di sana untuk menanyakan tentang apa yang diketahui oleh Mi Young. Pria itu pun mengatakan bahwa ia pernah mendengar jika pemerintah tak segera menyelesaikan masalah ini dan tak dapat membedakan mana manusia dan mana monster, maka semua tempat ini akan diratakan. Oleh karena itu, Mi Young menegaskan untuk mengurus dirinya sendiri daripada memikirkan keselamatan orang lain. Setelah pria itu pergi, Yi Kyung memberitahu Pai Jo bahwa ia mempunyai alat penanda lokasi yang ia dapat dari atasannya. Namun Pai Jo menolak untuk menggunakan alat itu dan meletakkannya di sana. Namun ternyata secara diam-diam salah satu warga mendengar perbincangan mereka. Singkat cerita, terlihat Jil yang putus asa mulai menggali tanah untuk tempat terakhirnya, dan dengan wajah yang sangat pucat, Yuri pun datang menyuruhnya untuk pergi. Hingga Sang Wo yang menyadari keadaan Yuri pun berniat untuk membawanya pergi mencari pertolongan. Namun langkahnya terhenti saat Mi Young menjatuhkannya. Hyun Soo yang melihat hal itu pun menghentikan Mi Young dan menyuruh Sang Wo untuk melanjutkan rencananya. Namun baru beberapa langkah Sang Wo berlari, tiba-tiba Mi Young menembaki semua orang di sana. Dengan itu, Yi Kyung pun berusaha menembakinya, namun tentu saja semua itu sia-sia. Dan ternyata Hyun Soo sebenarnya telah menjadi monster. Saat ia melihat Mi Young menembaki para penghuni Green Home, membuatnya sangat marah dan mulai menunjukkan wujud aslinya untuk menghabisi pria tersebut. Warga pun hanya terdiam melihat Hyun Soo yang sudah tak terkendali. Mirip ini cok, ini tuh mirip Sasuke pas menggunakan mata Rinnegan-nya. Anjir, sumpah keren banget cocok. Hingga Doshi pun memberanikan diri untuk menenangkan Hyun Soo yang membrutal di sana. Hyun Soo pun mulai kembali menjadi manusia tertidur lemas di pangkuan Doshi. Hingga saat ia terbangun, ia merasa lupa akan semuanya, namun tetap merasa bersedih melihat Doshi yang tewas karena amarahnya. Hyun Soo pergi menjauh dan Eon Yu yang mengawasinya dari kejauhan sangat sedih melihat orang yang disukainya telah berubah menjadi monster. 훨씬 더 낫네. 버텨. 너 이제 나랑 약속한 거야. Hari pun berganti. Saat Yi Kyung sedang asik merenung, tiba-tiba bocah perempuan itu memberitahu bahwa kakek Jil tak sadarkan diri. Dan benar saja, saat Yi Kyung memeriksa keadaannya, kakek Jil telah tewas karena penyakitnya. Para penghuni Green Home pun berniat untuk memakamkannya dengan satu penghuni lain yang menjadi korban tembakan dari Mi Young. Namun saat Yi Kyung memeriksa galian bekas kakek Jil, para penghuni terkejut yang ternyata kakek Jil telah menemukan lorong bawah tanah dari Green Home diselimuti salju
salju yang turun membuat penghuni Green Home yang tersisa merasa sedikit tenang. Namun tiba-tiba di malam harinya satu angkatan militer penuh datang mengepung area itu dan menyuruh para penghuni untuk keluar. Paijo pun memeriksa alat Yikyung yang disimpannya, namun alat itu telah hilang yang ternyata telah diambil dan diaktifkan oleh salah satu cepu dari mereka. Dengan itu Hyunsoo pun berencana untuk menyerahkan diri, namun si bocil dan Eonyu melarangnya. 같이 있으면 여기 있어. 같이 있자. Di sisi lain terlihat si cupu yang berniat meninggalkan Green Home melalui jalur lain, namun sialnya ia malah terjebak di area yang penuh dengan ranjau dan tak sengaja menghidupkan arus listrik di sana yang membuat para angkatan bersenjata menghujani tempat tersebut. Dengan cemas para warga pun turun ke lorong, namun Eonyu menyadari bahwa Hyunsoo tak ikut dengan mereka. Melihat adiknya khawatir, Paijo pun kembali menemui Hyunsoo untuk bergabung, namun Hyunsoo menolak dan lebih memilih keluar menyerahkan diri untuk kebaikan bersama. Paijo dan Hyunsoo yang tak kunjung datang pun membuat Eonyu sangat khawatir, namun mau bagaimana lagi, Yikyung harus memaksanya untuk melanjutkan perjalanan. Yang ternyata Paijo malah memilih kembali ke ruangan untuk memandangi foto keluarga sembari mengenang masa indah keluarganya dulu. Dan inilah adegan di awal film di mana Hyunsoo keluar dari dalam gedung menerima tembakan dari angkatan bersenjata sembari mengenang masa-masa perjuangan yang telah ia lewati. 입니다. 스윗도 배운 것 같아서요. Kembali ke Yikyung dan lainnya, tiba-tiba anjing peliharaan dari ibu-ibu TikTok muncul dan memberitahu jalan keluar untuk mereka. Yikyung dan lainnya pun mengikuti anjing tersebut hingga mereka berhasil keluar dengan selamat dan disambut oleh anggota Yikyung dengan gembira. Tak lupa, Yikyung juga menyerahkan koper yang sempat disembunyikannya hingga para penghuni Green Home pun dibawa ke tempat yang lebih aman sementara Yikyung kembali ke satuannya. 꼭 살아남아요. Sementara itu, tiba-tiba terlihat Sangwo yang membawa Hyunsoo pergi menjauhi kota. Loh, kok bisa? What the fuck? Mau dibawa kemana itu? Dan film pun selesai. Anjay, 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 anjay. 10 episode dirangkum di satu video. Keren gak coy? Keren lah. Sumpah ya, aksi-aksi dalam film ini keren banget coy. Dan saya sangat menunggu atas kelanjutan series ini, karena seperti yang kalian tahu kalau ngentang itu nggak enak ya kan. Dari koper itu saya mengira bahwa kekasih Yikyung sebenarnya belum mati, namun disembunyikan di suatu tempat kayaknya ya. Saya nggak tahu juga sih, tapi kalau bener sih keren aku. Oke lah, thank you banget. Dan ini adalah masa-masa setelah saya liburan, karena setelah habis enak-enak halal anjay, habis nikah boy. Doain ya sama sakinah mawadah warohmah, ngantuk anjir. Lah, thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Pokoknya I love you full, karena video kemarin itu mencapai hampir 2 juta dan saya sangat berterima kasih sama kalian atas support kalian. Saya mampu mencapai angka itu. Padahal itu detik-detik saya mau nikah loh. Itu benar-benar rezeki istri sih. Aduh, thank you banget lah. Pokoknya I love you buat kalian, aku sayang kalian. Intinya semoga kalian menikmati review sederhana dari kami. Apabila ada salah kata atau guyonan yang nyeleneh, saya minta maaf. Itu saya lakukan hanya untuk menemani waktu luang kalian di saat ingin tidur. Oke lah, see you, bye bye, I love you. Oke, dan rekomendasi series yang kalian suka di kolom komentar. Bye bye.